Ya, halo kawan-kawan semua. Ya, kita kembali membahas tentang Indonesia dan kebocoran data ya. Karena kalau kita melihat kebocoran data di Indonesia itu bukan pertama kalinya terjadi, tapi sudah beberapa kali terjadi. Nah, salah satu yang terjadi itu adalah di aplikasi My Pertamina. Ada yang masih ingat dengan aplikasi itu? Ya, aplikasi itu ada aplikasi wajib yang harus kita install di handphone kita untuk kita dapatkan QR code untuk kita bisa beli BBM bersubsidi. Memang tujuannya mulia, adalah untuk BBM bersubsidi itu bisa disalurkan ke orang yang tepat, ke memang orang-orang yang membutuhkannya, dan bisa kita lihat bahwasanya anggaran APBN kita bisa terjaga. Nah, jika kita melihat My Pertamina memang dirancang untuk sesuatu yang cepat, tetapi tetap administratif, dan BBM-nya terdistribusi dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan orang-orang yang memerlukannya. Akhirnya My Pertamina itu menjadi aplikasi yang wajib terinstal. Kita harus memasukkan identitas kita, mobil kita, dan lain-lain ke dalam My Pertamina itu. Nah, satu kesalahan dari My Pertamina itu adalah tidak benar-benar menjaga data-data yang telah terhimpun di aplikasi itu. Akhirnya apa? Di pertengahan tahun 2022 kita bisa melihat bahwasanya Bjorka itu meretas aplikasi ini, dan dia mengakui secara langsung bahwasanya dia memang yang pelakunya seperti itu. Apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan 44 juta data yang dijualnya seharga 392 juta rupiah. Wow, 44 juta data itu bukan data yang sedikit, itu data besar gitu. Ya, kawan-kawan bisa ngeliat lah berita-berita ini di sosial media, berita-berita resmi seperti Kompas, iNews, dan lain-lain ada di sana. Dan kita melihat sekali lagi, ya kok gini banget sih, kok gini banget sih itu di Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari perspektif kita sebagai orang hukum dan sebagai pembisnis, ini perubahan, dan jangan takut terhadap perubahan, karena perubahan itu selalu memberikan kita sebuah peluang. Dan peluang di masa depan itu adalah siapapun yang paling cepat bisa memberikan proteksi perlindungan terhadap data-data yang dia himpun, itu akan maju lebih cepat. Kita hari ini tidak bisa denial bahwasanya perusahaan kita tidak menghimpun data, kan tidak bisa. Minimal data-data karyawan kita himpun, kita kumpulkan. Apalagi kita mengumpulkan data-data konsumen kita. Maka kita tidak bisa menghindar dari hal ini, karena ini adalah perkembangan zaman. Karena ini pun perkembangan zaman, ya kita harus memiliki proteksi. Sebagaimana dulu orang ketika naik kereta kuda itu nggak perlu pakai sabuk pengaman. Hari ini ketika orang itu pakai mobil wajib pakai sabuk pengaman. Ya sama, karena kecepatannya beda, karena perkembangan zaman. Ya kita tidak bisa selamanya pakai kereta kuda kan. Kita harus berubah jadi mobil, kita harus pakai mobil. Masalahnya mobil lebih cepat daripada kereta kuda. Karena itu perlu proteksi, self belt. Ya sama. Kalau kita melihat di luar negeri itu babak belurnya luar biasa. Amerika, Eropa itu babak belur, perusahaan-perusahaan mereka babak belur. Dan ketika mereka tahu bahwasanya perlindungan data itu penting, mereka tidak mau merger, tidak mau memberikan investasi, tidak mau membantu kita untuk tumbuh jika kita tidak memiliki standar yang sama terhadap perlindungan data dengan mereka. Indonesia itu memfasilitasi sebenarnya dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang sama dengan GDPR-nya Uni Eropa. Sama, setara itu. Tinggal kita patuhi saja, kita sudah berstandar internasional. Self belt kita, perlindungan data kita. Dan inilah yang menjadi kita lebih unggul dari kompetitor-kompetitor kita. Kalau sudah kayak My Pertamina, coba aplikasi My Pertamina, apa yang mau kita sampaikan kepada para investor? Uang kita punya track record bocor, mana mau mereka. Tapi mumpung kita belum memiliki track record bocor, kita siapkan ekosistemnya, dan kita bisa growth lebih cepat, dan kita bisa melakukan eskalasi bisnis tingkat tinggi.
dan kita bisa lebih maju daripada kompetitor-kompetitor kita. Ya ini masa depan, dan karena ini masa depan ya harus kita kerjakan, ya harus kita diskusikan, ya harus kita rapatkan dengan cepat untuk membuat sistem ini. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apa yang terjadi di aplikasi My Pertamina ini sebuah kemajuan, tapi seperti mobil yang tidak memiliki pos keselamatan, ya hancur dalam waktu cepat. Nah, ketika kawan-kawan ingin membuat aplikasi, mempercepat kerja lini bisnis, ya harusnya dibikin software-nya supaya tidak cepat hancurnya. Karena percepatan teknologi itu percepatan yang sangat cepat, yang kalau kita nggak menyiapkan perlindungannya, kita yang hancur. Mungkin yang bisa aku sampaikan, and terima kasih.